kami dari kelompok 4 sekarang akan mempresentasikan tentang percobaan kedua, yaitu frekuensi modulation. Perkenalkan, nama kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu yang pertama Iwayan Okta Arianta dengan NIM 21055401011. Lalu saya dengan nama Steven Tulus Parilian Eliasi Tompul dengan NIM 21055411012. Nyumandanu Trida Marta dengan NIM 41013. Aditya Wayu Mubarok dengan NIM 41014. Nyoman Tirta Santayani dengan NIM 41015. Presentasi akan dimulai dengan saya dengan dasar teori. Angkat nanti ya. Penelitian akan dimulai dengan saya dari tujuan. Tujuan dari penelitian itu yaitu mempelajari fungsi modulasi, frekuensi, dan demodulasi. Dan juga untuk menghitung indeks modulasi. Yang digunakan dalam percobaan kedua ini yaitu software MATLAB online atau compatible yang bisa diakses melalui link berikut, dan juga laptop atau PC desktop yang bisa dilihat petunjuknya pada lampiran. Baik, kita mulai dari penunjang. Modulasi adalah proses penggabungan antara sinyal berfrekuensi tinggi dengan sinyal berfrekuensi rendah. Untuk implementasi dapat dilihat di stasiun radio di mana dia menggunakan modulasi agar bisa mendengar penerimaan suara penyiar. Jadi frekuensi modulation adalah modulasi frekuensi yang ada di mana amplitude carrier modulasinya konstan, sedangkan frekuensi setelah laju perubahannya bervariasi oleh sinyal modulasi. Dengan begitu, maka terjadi deviasi yang itu adalah jumlah frekuensi carrier bervariasi dari nilai yang tidak termodulasi. Ini contoh gambarnya, contoh modulasi FM. Frekuensi modulation atau modulasi frekuensi memiliki persamaan sebagai berikut. FM sama dengan VC sin dikali frekuensi sudut sinyal pembawa dikali tambah MF sin sudut sinyal pemodulasi dikali T dengan, dan juga FM sinyal termodulasi FM. Perbandingan antara deviasi frekuensi maksimum dengan frekuensi sinyal permodulasi memiliki persamaan sebagai berikut. MF sama dengan deviasi frekuensi maksimum per frekuensi maksimum sinyal permodulasi. Dengan MF dengan indeks modulasi FM, dan FM adalah bentuk modulasi sudut di mana frekuensi sesaat V kali T bervariasi linear dengan sinyal pesan MT, seperti FI kali T sama dengan FC tambah FM kali T. Istilah FC mewakili frekuensi pembawa yang tidak dimodulasi, dan konstanta KF mewakili sensitivitas frekuensi dari modulator yang dinyatakan dalam Hertz per volt. Tidak seperti AM, spektrum sinyal FM tidak berhubungan secara sederhana dengan modulasi sinyal, tetapi analisisnya lebih sulit daripada sinyal AM. Dasar teori selanjutnya akan dibahas oleh Aditya Mubarok. Baik, terima kasih atas waktunya. Berikutnya saya akan menyampaikan materi mengenai pembangkitan sinyal FM. Nah, pada dasarnya ada dua metode dasar untuk menghasilkan sinyal termodulasi, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Nah, secara langsung itu adalah frekuensi pembawa secara langsung divariasikan sesuai dengan sinyal pita dasar input yang mudah dicapai menggunakan osilator dikendalikan tegangan. Kemudian yang tidak langsung itu adalah pilihan yang lebih disukai. Ada pilihan yang lebih disukai untuk FM ketika stabilitas frekuensi pembawa menjadi perhatian utama seperti dalam siaran radio komersial. Nah, kemudian untuk demodulasi sinyal FM. Nah, demodulasi sendiri itu adalah proses pengekstraksian dari sinyal informasi dari carrier yang sudah termodulasi. Untuk demodulasi frekuensi ialah proses yang memungkinkan untuk mengembalikan sinyal modulasi asli dari sinyal termodulasi frekuensi. Dalam metode demodulasi frekuensi, frekuensi langsung yang melibatkan penggunaan perangkat yang dikenal dengan pembeda frekuensi atau frekuensi diskriminator, yaitu amplitude output sesaat berbanding lurus dengan frekuensi saat dari sinyal input FM. Pada dasarnya pembeda frekuensi terdiri dari sirkuit kemiringan diikuti oleh detektor envelope. Nah, untuk berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Okta. Untuk Okta dipersilakan.
Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah percobaan, hasil percobaan, dan analisis yang telah kami lakukan setelah percobaan. Baik, untuk pertama, untuk langkah percobaan yaitu kami mengakses MATLAB online atau kami menggunakan Octave di sini. Yang kedua, kami input coding yang telah diberikan di OASE, terus dengan list coding sebagai berikut. Nah, untuk empat telah kami lakukan adalah menganalisis gambar yang muncul. Dan untuk kelima, kami mengubah baseband frekuensi sama dengan 10, carrier sinyal sama 50, dan frekuensi sampling 1000. Baik, untuk selanjutnya kami akan menjelaskan tentang hasil percobaan yang telah kami dapatkan. Pertama, hasil percobaan. Nah, untuk hasil percobaan yang pertama yaitu nilai kondisi 1 yaitu nilai baseband sinyal frekuensi yang kami gunakan adalah 35, carrier sinyal frekuensi 500, dan frekuensi sampling 10.000. Mendapatkan hasil gambar sebagai berikut dengan hasil percobaan grafik pertama yang bisa dilihat pada layar dan grafik kedua. Nah, untuk kondisi kedua kami menggunakan baseband sinyal frekuensi 10 dan carrier sinyal frekuensi 50. Frekuensi sampling 1000. Mendapatkan gambar sebagai berikut, yaitu gambar per grafik 1 dan grafik 2. Baik, terus selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis percobaan. Nah, untuk analisis percobaan dapat dilihat yaitu berdasarkan pada percobaan 1 dan 2, urutan paling atas yaitu sinyal percobaan 1, sinyal percobaan lebih dapat dibandingkan dengan sinyal pada percobaan 2. Hal ini tersebut diakibatkan karena adanya perbedaan frekuensi pada sinyal informasi. Pada percobaan pertama, sinyal informasi memiliki frekuensi yang lebih besar yaitu 35 Hz, sedangkan percobaan kedua sinyal informasi memiliki frekuensi sama 10 Hz. Frekuensi pada percobaan kedua lebih kecil daripada frekuensi pada percobaan kedua, yang berarti tiap suatu detik banyaknya gelombang sinyal informasi pada percobaan kedua lebih kecil dibandingkan dengan percobaan satu, sehingga bentuk gelombang informasi pada percobaan dua lebih renggang. Nah, untuk selanjutnya, analisis perbandingan grafik domain frekuensi sinyal informasi. Nah, berdasarkan pada gambar 6.2 dan 6.4 di atas, urutan kedua dapat dilihat bahwa sinyal informasi pada percobaan 1 dan percobaan 2 memiliki grafik domain frekuensi berbeda. Grafik domain frekuensi sinyal informasi pada percobaan pertama terlihat lebih tinggi dan jauh lebih rapat dibandingkan dengan percobaan kedua. Nah, hal ini tersebut disebabkan oleh nilai frekuensi sinyal informasi pada percobaan 1 lebih besar daripada nilai frekuensi sinyal informasi pada percobaan 2. Untuk sinyal informasi pada percobaan 1 memiliki nilai frekuensi sebesar 500 Hz, dan untuk yang kedua sinyal informasi nilai frekuensi 50 Hz. Selain itu, perbedaan lebar grafis frekuensi pada kedua percobaan di atas diakibatkan adanya perbedaan frekuensi sampling yang diinputkan pada tadi. Nah, pada percobaan 1 kami menginputkan yaitu kami menggunakan frekuensi sampling sebesar 10.000, dan pada percobaan kedua kami menginputkan frekuensi sampling sebesar 1.000. Karena frekuensi sampling yang digunakan percobaan 1 dan lebih besar, maka bentuk domain frekuensi pun lebih rapat jika dibandingkan dengan domain frekuensi percobaan 2. Nah, untuk analisis berikutnya akan dijelaskan oleh Danu. Baik, untuk Danu saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan analisa dari Okta. Yang selanjutnya ada analisa perbandingan sinyal karier. Berdasarkan hasil percobaan dapat dilihat perbandingan bentuk gelombang sinyal karier dari kedua percobaan. Pada percobaan 1, sinyal lebih rapat dibandingkan dengan sinyal pada percobaan 2. Hal tersebut diakibatkan karena adanya perbedaan frekuensi pada sinyal karier. Kedua percobaan. Pada percobaan 1, sinyal karier memiliki frekuensi sebesar 500 Hz, sedangkan pada percobaan 2, sinyal karier memiliki frekuensi sebesar 50 Hz. Frekuensi pada percobaan 2 lebih kecil daripada frekuensi pada percobaan pertama, yang berarti tiap 1 detik banyaknya gelombang sinyal karier pada percobaan 2 lebih sedikit jika dibandingkan dengan percobaan 1, sehingga bentuk gelombang sinyal karier pada percobaan 2 lebih rendah. Yang selanjutnya ada analisa perbandingan grafik domain frekuensi sinyal karier. Berdasarkan hasil percobaan pada gambar 6.2 dan 6.4 di atas tadi, yang urutannya yang paling atas, dapat dilihat bahwa sinyal karier pada percobaan 1 dan percobaan 2 memiliki grafik domain frekuensi yang berbeda. Grafik domain frekuensi
sinyal karier pada percobaan 1 terlihat lebih tinggi dan jauh lebih rapat dibandingkan pada percobaan 2. Grafik frekuensi sinyal karier pada percobaan 1 lebih tinggi dibandingkan dengan grafik frekuensi sinyal karier pada percobaan 2. Hal tersebut disebabkan nilai frekuensi sinyal karier pada percobaan 1 lebih besar daripada nilai frekuensi sinyal karier pada percobaan 2. Untuk sinyal karier pada percobaan 1 memiliki nilai frekuensi sebesar 500 Hz dan percobaan 2 memiliki nilai frekuensi sebesar 50 Hz. Selain itu, perbedaan lebar grafik frekuensi pada kedua percobaan diakibatkan adanya perbedaan frekuensi sampling. Pada percobaan 1 digunakan frekuensi sampling 10.000 Hz dan pada percobaan 2 digunakan frekuensi sampling sebesar 1000 Hz. Karena frekuensi sampling yang digunakan percobaan 1 lebih besar, maka bentuk grafik domain frekuensinya pun lebih rapat jika dibandingkan dengan grafik domain percobaan kedua. Yang selanjutnya ada analisa perbandingan sinyal termodulasi. Modulasi frekuensi merupakan modulasi di mana sinyal pemodulasi memodulasi sinyal karier dengan mengubah frekuensi dari sinyal karier mengikuti amplitude sinyal pemodulasi. Berdasarkan hasil percobaan pada gambar 6.1 dan 6.3, pada urutan terakhir dapat dilihat bentuk gelombang sinyal termodulasi dari kedua percobaan. Baik pada percobaan 1 dan percobaan 2, kedua sinyal termodulasi memiliki ciri khas bentuk gelombang yang sama, yaitu terdiri dari rapatan dan renggangan. Sinyal karier yang dimodulasi berubah menjadi rapatan dan renggangan akibat amplitude sinyal informasi. Ketika amplitudo sinyal informasi bernilai positif atau saat polaritas positif, maka sinyal karier akan lebih rapat, dan ketika amplitude sinyal informasi bernilai negatif atau saat polaritas negatif, maka sinyal karier akan menjadi lebih renggang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tirta untuk kesimpulannya. Untuk Tirta dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari laporan praktikum frekuensi modulasi. Kesimpulannya, modulasi frekuensi merupakan proses penumpangan sinyal informasi pada sinyal karier dengan mengubah frekuensi sinyal karier mengikuti amplitude sinyal informasi. Semakin besar nilai frekuensi, maka bentuk gelombang akan semakin rapat dan begitu pula sebaliknya. Sinyal termodulasi pada modulasi frekuensi akan mengikuti amplitude sinyal informasi. Pada saat amplitudo sinyal informasi bernilai positif, maka sinyal karier akan menjadi lebih rapat, dan ketika amplitudo sinyal informasi bernilai negatif, maka sinyal karier akan menjadi lebih renggang. Pada modulasi frekuensi sinyal termodulasi akan mengalami deviasi atau perubahan nilai frekuensi. Deviasi frekuensi tersebut diakibatkan perubahan amplitudo sinyal informasi, atau dapat dikatakan deviasi sebanding dengan amplitudo sinyal informasi. Baik, mungkin segitu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.